Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2703 kata, Kuan, Itas. Dua cahaya pedang yang sangat terang menusuk ke arah leher Raja Binatang Naga Neter. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Namun, cahaya pedang Wu Zifeng lebih kuat. Bagaimanapun, Wu Zifeng juga merupakan salah satu dewa teratas yang paling disayangi. Dia mengendalikan kekuatan dewa tingkat dewa dan kultivasinya bahkan telah mencapai tahap pertama dewa sejati. Meskipun Lu Ming mengendalikan kekuatan dewa penguasa dan mengolah kitab suci 1000 dao semesta pada saat yang sama, dia telah mengolah 3 kekuatan dewa tingkat raja lainnya dan kekuatan dewanya sangat kuat. Selain itu, formula pertempurannya melipat gandakan kekuatan tempurnya. Namun, dia hanya berada di level kelima alam Dewa Void. Bahkan jika dia menggabungkan semua kelebihannya, itu tidak akan cukup untuk menutupi kesenjangan besar dalam kultivasinya. Oleh karena itu, Raja Binatang Naga Neter lebih khawatir terhadap serangan Wu Zifeng. Ia mengerahkan segenap tenaganya untuk memutar kepalanya guna menghindari bagian vitalnya, lalu mengayunkan cakarnya yang tajam untuk meraih pedang panjang Wu Zifeng. Namun, dalam kasus ini, kelemahannya terungkap pada Lu Ming. Membunuh, mati, teriak Lu Ming. Ia menyatu dengan pedangnya dan cahaya pedang menusuk leher Raja Binatang Nether Dragon. Itu sukses. Pada saat itu, mata Lu Ming, Yue Linglong, dan Wu Zifeng berbinar. Ada yang salah. Namun, Lu Ming merasa ada sesuatu yang salah. Ketika pedang tempurnya menusuk leher Raja Binatang Naga Neter, itu tidak mengenai titik vitalnya seperti yang diharapkannya. Sebaliknya, itu terhalang. Lu Ming merasa seolah-olah dia telah menusuk ke dinding besi. Ding, ding, suara renyah terdengar. Kemudian, leher Raja Binatang Naga Neter muncul dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terlempar. Dia baru berhenti setelah terbang lebih dari 100 mil. Dia merasakan darah dan ki-nya bergejolak di tubuhnya, seolah-olah tubuhnya akan retak. Bagaimana itu mungkin? Lu Ming sangat terkejut. Bukankah leher Raja Binatang Nether Dragon merupakan titik vital? Namun, ketika dia menusuk leher Raja Binatang Nether Dragon dengan pedangnya, dia tidak dapat menembusnya sama sekali. Tidak hanya itu, kekuatan yang mengerikan juga telah meledak. Kekuatan-kekuatan ini telah melampaui kekuatan Raja Binatang Nether Dragon sendiri. Lu Ming tidak dapat memahaminya sama sekali. Mungkinkah Raja Binatang Naga Neter tidak memiliki bagian tubuh yang vital? Bagaimana mereka bisa bertarung kalau begitu? Raung, raung, raung. Setelah ditusuk di leher oleh Lu Ming, Raja Binatang Naga Neter tampak sangat marah. Ia meraung terus-menerus, dan lapisan cahaya di tubuhnya menjadi semakin terang. Mengaum. Tiba-tiba, Raja Binatang Naga Neter meraung. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya. Jaring yang menutupi seluruh tubuh yang telah dipadatkan Yue Linglong hancur oleh kekuatan ini. Tubuh halus Yue Linglong bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya mundur dengan cepat, wajahnya pucat. Mengaum. Raja Binatang Naga Bawah terus meraung, dan pilar cahaya lainnya melesat ke arah Yue Linglong. Linglong, hati-hati. Wu Zifeng datang ke sisi Yue Linglong tepat waktu dan menghindari pilar cahaya bersama Yue Linglong. Ledakan. Sinar cahaya itu menghantam dinding ngarai, menyebabkannya meledak. Sebuah celah besar muncul, dan bebatuan di celah itu berubah menjadi abu. Mengerikan, sungguh kekuatan yang mengerikan. Ekspresi Lu Ming, Yue Linglong, dan Wu Zifeng berubah. Pilar cahaya yang ditembakkan Raja Binatang Naga Neter sangat kuat. Jauh lebih kuat dari kekuatan Raja Binatang Naga Neter sendiri, dan itu bukan sesuatu yang bisa mereka tahan. Raja Binatang Naga Bawah ternyata punya jurus mematikan seperti itu. Mengaum, mengaum, mengaum. Raja Binatang Naga Bawah meraung terus-menerus, dan sinar cahaya melesat keluar dari mulutnya ke arah Lu Ming, Yue Linglong, dan 2 orang lainnya. Mereka bertiga tidak berani menghadapinya secara langsung dan hanya bisa menggunakan teknik gerakan menghindar. Ngarai ini, sebidang tanah ini, hancur berantakan menjadi lubang besar. Raja Binatang Nether Dragon sungguh tak terkalahkan. Seluruh tubuhnya kebal terhadap pedang dan tombak, dan kekuatan serangannya sangat mencengangkan. Bahkan jika ada makhluk di atas tahap keempat alam dewa sejati datang, mereka kemungkinan besar tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Raja Binatang Nether Dragon ini. Serangan semacam ini menghabiskan banyak energi.
Kita hanya perlu menghindarinya untuk sementara waktu. Ketika energinya habis, dia akan mati. Yue Linglong menyampaikan suaranya. Lu Ming dan Wu Zifeng mengangguk. Mereka tentu saja memahami logika ini. Mereka menduga bahwa serangan Raja Binatang Nether Dragon adalah serangan yang sangat dahsyat. Serangan itu menghabiskan banyak energi, dan Raja Binatang Nether Dragon tidak akan mampu bertahan lama. Ketiganya menghindar dengan sekuat tenaga. Selama energi pihak lain habis, bukankah mereka akan dibantai? Waktu berlalu, dan 10 menit berlalu. Lu Ming dan dua orang lainnya memiliki ekspresi yang sangat jelek. Raja Binatang Naga Nether telah menyerang seperti ini selama 10 menit. Ia telah menembakkan sedikitnya 1000 pilar cahaya. Namun, ia tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Bagaimana ini mungkin? Ketiganya tercengang. Ini jelas bertentangan dengan akal sehat. Energi Raja Binatang Naga Bawah tampaknya tidak ada habisnya. Orang aneh ini, ayo kita mundur. Yue Linglong sudah berpikir untuk mundur. Lu Ming dan Wu Zifeng tidak berdaya dan tidak mau menyerah. Masih banyak inti naga bawah di tempat kejadian yang belum dikeluarkan. Jika mereka pergi begitu saja, mereka akan menderita kerugian besar. Akan tetapi, dalam menghadapi Raja Binatang Naga Bawah yang tidak normal seperti itu, mereka hanya bisa mundur. Ketiganya berkumpul dan terbang ke satu arah. Namun, Raja Binatang Naga Nether tidak berniat melepaskan mereka. Ia mengejar mereka sambil meraung. Mulutnya seperti senapan mesin, dan ia menyemburkan seberkas cahaya dengan kekuatan yang mengerikan. Ketiganya dengan cepat menghindar. Dengan cara ini, Raja Binatang Nether Dragon berhasil menyusul mereka lagi. Ketiganya memasang ekspresi jelek. Mereka ingin pergi, tetapi tidak bisa. Apa yang harus dilakukan? Mereka bertiga segera memikirkan tindakan balasan. Hah! Pada saat ini, ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Karena pada saat ini, dia merasakan kata pertempuran di lautan kesadarannya bersinar sedikit, dan aura aneh menyebar keluar. Pada saat ini, Lu Ming merasakan hawa dingin di matanya. Itu karena ada gelombang energi dalam kata pertempuran yang melonjak ke mata Lu Ming. Saat energi mengalir ke mata Lu Ming, dia segera menyadari bahwa ada yang aneh pada tubuh Raja Binatang Naga Bawah. Di leher Raja Binatang Naga Bawah, ada bola cahaya terang yang tampaknya mengandung energi yang mengerikan. Alasan mengapa Raja Binatang Naga Bawah mampu terus-menerus menembakkan pilar cahaya adalah karena energi yang disediakan oleh bola cahaya ini. Sebelumnya, Lu Ming sama sekali tidak dapat melihatnya. Ia hanya dapat melihatnya setelah energi dari kata pertempuran mengalir ke matanya. Itu, saat berikutnya, mulut Lu Ming terbuka lebar karena terkejut. Dia telah melihat bola cahaya itu dengan jelas. Sumber bola cahaya itu sebenarnya adalah sebuah kata. Kata itu tampak seperti kata Kuan, I, Ti, kata Kuan, I, Ti, untuk energi. Dilihat dari kata-katanya, itu sangat mirip dengan pertempuran, Lu Ming. Tidak mungkin, mungkinkah kata kuantitas dan kata pertempuran memiliki asal yang sama? Itulah sebabnya kata pertempuran di lautan kesadaranku bereaksi. Lu Ming menghindari serangan Raja Binatang Naga Bawah sambil merenung. Pada saat ini, karakter pertempuran di lautan kesadarannya menjadi semakin cemerlang. Pada akhirnya, karakter itu mulai bersinar. Pada saat yang sama, indera tajam Lu Ming menangkap kata ukuran di leher Raja Binatang Nether Dragon bergetar. Tampaknya kata pertempuran di tubuh Lu Ming telah tercium. Hanya Lu Ming yang bisa merasakan semua ini. Yue Linglong dan Wu Zifeng tidak bisa melihat atau merasakan apapun. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Bab 2704 kata berubah menjadi roh. Lu Ming akhirnya mengerti. Alasan mengapa Raja Binatang Naga Nether begitu kuat dan energinya tampak tak terbatas sepenuhnya karena kata kuantitas. Jumlah, inilah yang membuat leher Nether Dragon Beast King, yang awalnya merupakan titik vital, menjadi titik non-vital. Bahkan bisa meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Saya bisa menuliskan kata, Kuan, Itas ini. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba memiliki pikiran ini dalam benaknya. Tidak ada alasan untuk ini. Namun, pikiran ini sangat kuat. Lu Ming memiliki firasat kuat bahwa selama dia mendekatinya, dia dapat meminjam aura kata, pertempuran, untuk menghilangkan kata, kuantitas. Ayo kita coba. Lu Ming membuat keputusan. Nona Linglong, Saudara Wu,
Bisakah kau membantuku menahan Raja Binatang Nether Dragon? Aku punya cara untuk menghancurkan pertahanannya. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Yue Linglong dan Wu Zifeng. Kau punya caranya. Yue Linglong dan Wu Zifeng keduanya sedikit terkejut. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Baiklah, kalau begitu kami akan membantumu menahannya. Kami akan mencobanya. Wu Zifeng sangat tegas dan langsung mengangguk. Menyerang. Yue Linglong menyerang langsung ke arah Raja Binatang Nether Dragon. Sosoknya melesat sangat cepat, dan langit dipenuhi sosoknya. Dia berhasil menghindari serangan Raja Binatang Nether Dragon. Wu Zifeng juga menggunakan teknik tubuhnya dan bergegas mendekat. Serangan Yue Linglong dan Wu Zifeng berhasil menarik perhatian Raja Binatang Naga Nether. Ia menyerang Yue Linglong dan Wu Zifeng dengan lebih banyak serangan. Lu Ming mengambil kesempatan itu untuk menyerang Raja Binatang Naga Bawah. Jantung bulan yang terang. Yue Linglong berteriak saat dia mendekati Raja Binatang Naga Nether. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan telah menggunakan teknik rahasia yang mengerikan. Dengan tingkat kultivasinya, dia tidak bisa menggunakan teknik rahasia ini. Setelah menggunakannya, dia akan terluka. Namun saat ini, ia hanya bisa mengambil risiko. Bulan purnama tiba-tiba muncul dan menekan Raja Binatang Nether Dragon. Gunung Dewa 9 lapis. Wu Zifeng juga menggunakan teknik rahasia. Dan EBSCP, tubuhnya tampak menjadi seberat gunung. Kekuatan surgawi menyembur keluar, berubah menjadi gunung besar yang menekan Dewa Raja Naga Hitam. Keduanya menggunakan teknik rahasia mereka pada saat yang sama, menyebabkan tubuh Raja Binatang Nether Dragon menegang dan berhenti di udara. Lu Ming, serang. Yue Linglong berteriak. Tubuh Raja Binatang Naga Bawah terus-menerus mengeluarkan energi yang mengerikan, yang menyerbu ke segala arah, mencoba menghancurkan jurus rahasia Yue Linglong dan Wu Zifeng. Keterampilan rahasia mereka mulai bergetar hebat. Dengan kultivasi mereka, mereka tidak bisa bertahan lama. Asyik. Pada saat ini, Lu Ming bergegas ke sisi Raja Binatang Naga Nether. Namun, Lu Ming menyingkirkan pedangnya dan mengulurkan satu tangan untuk mencengkeram leher Raja Binatang Naga Nether. Yue Linglong dan Wu Zifeng sangat terkejut. Sebelumnya, serangan penuh Lu Ming dengan pedang tempurnya bahkan tidak dapat menembus pertahanan Raja Binatang Nether Dragon. Sekarang, ia harus meraihnya dengan tangan kosong. Bagaimana ini mungkin? Meskipun Yue Linglong dan Wu Zifeng sangat bingung, mereka hanya bisa memilih untuk mempercayai Lu Ming saat ini. Kata, pertempuran, sepenuhnya terserah Anda. Lu Ming berpikir dalam hati. Saat cakar Lu Ming mendekat, kata, pertempuran, di lautan kesadarannya memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aliran energi mengalir ke telapak tangan Lu Ming. Aduh, telapak tangan Lu Ming menusuk leher Raja Binatang Naga Nether. Itu sukses. Lu Ming sangat gembira, mengaum. Pada saat itu, Raja Binatang Naga Nether mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Ia berjuang mati-matian, dan kemudian energi yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Energi ini seperti gelombang kejut yang dapat menghancurkan segalanya. Degup, degup, jurus rahasia Yue Linglong dan Wu Zifeng langsung runtuh. Tubuh mereka bergetar hebat saat terkena kekuatan mengerikan ini. Tubuh mereka terlempar seperti bola meriam dan jatuh ke tanah. Mereka meluncur di tanah dalam jarak yang jauh, batuk darah dan retakan muncul di tubuh mereka. Keduanya terluka parah pada saat yang sama, dan aura mereka lemah. Ambil ini. Pada saat Raja Binatang Nether Dragon melepaskan gelombang kejut, Lu Ming meraung dan melakukan genggaman putus asa. Dia berhasil meraih kata, ukuran, di leher Raja Binatang Nether Dragon. Kemudian, Lu Ming juga terkena gelombang kejut dan tubuhnya terlempar ke belakang. Meskipun Lu Ming telah mengaktifkan armor Crimson Gold tingkat 9, armor Crimson Gold hancur seketika. Tubuh Lu Ming terbanting keras ke dinding ngarai dan dia terluka parah. Mengaum, mengaum, mengaum. Raja Binatang Nether Dragon berdiri di udara dan terus meraung. Auranya seperti orang gila. Wajah Yue Linglong dan Wu Zifeng menjadi pucat. Pada saat ini, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Jika Raja Binatang Naga Nether terus menyerang, kemungkinan besar mereka akan mati di sini. Untungnya, setelah beberapa kali mengaum, aura Raja Binatang Naga Roh itu melemah dengan cepat. Kemudian, tubuhnya yang besar jatuh ke tanah dan menghancurkan sebuah batu besar dengan suara ledakan. Dia sudah meninggal. Raja Binatang Naga Bawah telah mati, tanpa jejak auranya. Yue Linglong dan Wu Zifeng sering menghela napas.
Mereka telah berhasil. Mereka mengerti bahwa mereka telah berhasil. Dia akhirnya membunuh Raja Binatang Naga Neter. Linglong, kamu baik-baik saja. Wu Zifeng terhuyung ke sisi Yue Linglong dan bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Ayo cepat obati luka kita. Yue Linglong berkata. Dia mengeluarkan pil penyembuh dan menelannya untuk memulai penyembuhan. Binatang Nether Dragon, Wang Lisu, sudah mati. Tetapi tempat ini tidak aman. Pada saat ini, mereka semua terluka parah. Jika orang lain, binatang Nether Dragon, atau bunga tulang naga datang, mereka semua akan berada dalam bahaya. Pada saat ini, Lu Ming sudah lupa untuk memulihkan diri. Dia sedang melihat ke lautan kesadarannya. Setelah Lu Ming meraih kata, jumlah, kata itu menyatu ke telapak tangannya dan berlari ke sisi kata, pertempuran. Kata itu berkelebat dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Auranya sama, hampir sama dengan aura karakter, Battle. Mereka pasti berasal dari asal yang sama. Lu Ming memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Bocah, kenapa kau menilaiku dengan sangat hati-hati? Apa yang sedang kau coba lakukan? Tiba-tiba, sebuah suara terngiang dalam pikiran Lu Ming. Siapa itu? Siapa yang bicara? Lu Ming terkejut. Dia segera melihat sekeliling tetapi tidak melihat siapapun. Jika aku yang bicara, lalu siapa lagi? Bukankah kau sudah menilaiku? Sosok itu bergema lagi. Kali ini, Lu Ming akhirnya menyadari dari mana suara itu berasal. Itu berasal dari kata, kuantitas. Ya dewa, kata-kataku telah berubah menjadi roh. Lu Ming berteriak keras, menyebabkan Yue Linglong dan Wu Zifeng meliriknya, merasa bingung. Satu kata, dan ia benar-benar dapat berbicara. Pada saat ini, Lu Ming sedang kacau balau. Apa maksudmu? Aku salah satu karakter kuno asli, jadi aku secara alamiah spiritual. Wajar bagiku untuk bisa berbicara. Suara itu terdengar lagi. Lu Ming 100% yakin bahwa itu adalah kata, kuantitas. Itu benar-benar kata kuno yang mengandung esensi. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia pernah mendengar Bai Ya menyebut kata, pertempuran, sebelumnya. Itu adalah salah satu kata kuno asal-muasal. Kata, mengukur, di depannya juga merupakan salah satu kata asal kuno. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang kedalaman karakter, pertempuran. Itu tidak ada habisnya. Bab 2705 kata, kuantitas yang menantang surga. Memahami seni simbol, pertempuran, akan memungkinkan serangannya diperkuat dan kesadarannya dalam pertempuran menjadi lebih kuat. Tidak peduli jenis keterampilan dewa apapun itu, di bawah peningkatan seni simbol pertempuran, kekuatannya akan meningkat satu tingkat. Selain itu, saat ia terus memahami formula pertempuran, ia dapat memicu kekuatan tempur 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau bahkan 4, 5, atau bahkan lebih. Itu sungguh misterius dan tak terduga. Adapun kata, measure, itu juga salah satu kata kuno yang berasal dari masa lampau. Misteri macam apa yang mungkin ada di dalamnya? Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Bocah, kau beruntung sekali. Aku telah tinggal di naga Nether itu selama bertahun-tahun. Binatang itu tidak memiliki kecerdasan sedikit pun, bagaimana mungkin dia layak untukku? Tidak ada masa depan sama sekali. Aku kebetulan bertemu kalian dan melihat kalian mengendalikan, San, jadi aku meninggalkan Nether Dragon dan berlari ke arah kalian. Kalau tidak, bagaimana kalian bisa membunuh Nether Dragon dengan mudah? Petik 2. Liang melanjutkan. Lu Ming bersukacita dalam hati. Ternyata, Liang, tidak begitu menghargai Raja Binatang Nether Dragon. Terlebih lagi, karena Lu Ming telah menguasai formula pertempuran, formula Liang, telah meninggalkan Raja Binatang Nether Dragon dengan sukarela. Jika tidak, mereka akan berada dalam bahaya nyata. Oh benar, karena kamu punya roh dan bisa berkomunikasi, mengapa formula pertempuran tidak bisa berkomunikasi? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa bilang dia tidak tahu bagaimana berkomunikasi? Dia hanya mencoba untuk bersikap malu-malu, dan dia berpura-pura bersikap mendalam. Rumus, kuantitas, diucapkan dengan nada meremehkan. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Tiba-tiba, terdengar suara laki-laki yang dalam. Itu jelas berasal dari seni simbol, pertempuran. Lu Ming tercengang. Seni simbol pertempuran benar-benar memiliki spiritualitas dan dapat berbicara. Namun, Lu Ming telah memperoleh seni simbol pertempuran selama bertahun-tahun tetapi dia belum pernah mendengarnya berbicara.
Dulu, ia mengira bahwa formula karakter pertempuran hanyalah karakter kuno dan tidak memiliki spiritualitas apapun. Kini, ia menyadari bahwa ia sepenuhnya salah. Hei, apa yang baru saja kau katakan? Beranikah kau mengatakan bahwa aku bicara omong kosong? Aku tantang kau untuk mengatakannya sekali lagi. Karakter, Liang, meraung marah, suaranya tajam. Untungnya, suara-suara itu hanya terngiang di benak Lu Ming. Orang-orang di luar tidak dapat mendengarnya. Omong kosong. Suara berat seni simbol pertempuran terdengar lagi. Kamu, aku terlalu malas untuk peduli padamu. Rumus, kuantitas, tampaknya cukup marah. Kata-katanya bergetar, yang sangat mirip manusia. Lu Ming menganggapnya cukup menarik. Ngomong-ngomong, formula pertempuran dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Apa misteri formula, kuantitas Anda? Petik 2. Lu Ming akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya apa yang sedang dipikirkannya. Aku sangat berguna. Nak, biar ku beritahu. Setiap kata kuno memiliki makna mendalamnya sendiri. Karena jenderal tua menggunakan kata ukuran, itu secara alami berhubungan dengan energi. Rumus kuantitas mengatakan, apakah ini berhubungan dengan energi? Lu Ming terkejut. Benar sekali. Naga neter itu menyerang kita tanpa henti. Apakah menurutmu energinya tampak tak terbatas? Rumus kuantitas mengatakan, benar sekali. Apakah itu karena kamu? Mata Lu Ming berbinar dan dia bertanya. Tentu saja karena aku. Fungsi pertamaku adalah agar kamu dapat menyimpan energi kultivasimu di tubuhku. Saat kamu membutuhkannya, kamu dapat langsung meminjam kekuatan ini. Aku akan menyimpan sebanyak yang kamu miliki. Rumus kuantitas mengatakan, kamu benar-benar bisa melakukan ini. Mata Lu Ming langsung bersinar dan jantungnya berdebar kencang. Sekarang ia punya kelemahan. Kultivasinya terlalu lemah, dan kekuatan surgawinya tidak cukup kuat. Saat ia menggunakan keterampilan surgawi, ia harus memperhitungkan dan tidak menggunakannya secara sembarangan. Jika tidak, kekuatan surgawinya akan mudah habis. Namun dengan rumus, ukuran, selama dia menyimpan lebih banyak kekuatan Sen dalam rumus, ukuran, dia tidak perlu khawatir kehabisan kekuatan Sen dalam pertempuran. Dalam hal itu, kekuatannya akan meningkat satu tingkat lagi, karena dia bisa menggunakan gerakan besar kapan saja. Dia akhirnya tahu mengapa pilar cahaya energi Raja Binatang Naga Neter bisa melesat tanpa henti. Itu karena pilar itu menyimpan sejumlah besar energi. Mata Lu Ming menyala-nyala karena gairah. Nak, apa kau pikir ini semua adalah kehebatanku? Kau salah besar. Suara sedikit bangga dari rumus, kuantitas, terdengar lagi. Misteri apa lagi yang kamu miliki? Jantung Lu Ming berdetak kencang. Saya katakan, saya dapat menyerap berbagai macam energi. Semua jenis energi, ketika diserap ke dalam tubuh saya, dapat diubah menjadi kekuatan Sen Anda, dan dapat secara langsung meningkatkan kultivasi Anda. Rumus kuantitas dikatakan lagi. Apa? Kali ini Lu Ming begitu terkejut hingga hampir berteriak. Formula, kuantitas, sebenarnya dapat menyerap berbagai jenis energi dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan Sen yang dibutuhkannya, secara langsung meningkatkan kultivasinya. Fungsi ini benar-benar luar biasa. Bagaimana? Bukankah fungsiku sangat hebat? Bukankah kata, pertempuran, mu jauh lebih kuat? Karakter, Liang, terkekeh. Merasa sangat bangga. Ini. Lu Ming tidak tahu bagaimana menjawabnya. Meskipun formula kuantitasnya sangat hebat, formula pertempurannya dapat terus melipat gandakan kekuatan tempur seseorang ketika diolah hingga ke tingkat yang mendalam. Formula itu juga sangat hebat. Tidak mudah untuk membandingkan keduanya karena masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Nak, kau beruntung. Aku akan tinggal di sini bersamamu untuk sementara waktu. Jika kau mengikutiku, aku akan menjaminmu hidup yang baik dan menjadi ahli yang dapat menguasai alam semesta. Karakter, Liang, bergumam sambil terkekeh. Kamu tampaknya telah mengikuti banyak orang di masa lalu, tetapi mereka semua sudah meninggal. Jadi, lebih baik bersikap rendah hati. Pada saat ini, suara berat dari seni simbol pertempuran terdengar. Hei, kamu sengaja mempersulitku, kan? Kamu tidak yakin? Ayo, kalau kamu tidak yakin, ayo kita bertarung. Rumus karakter Liang berteriak. Lu Ming merasa sakit kepala. Rumus kuantitas memang sangat sulit. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah rumus itu terlalu banyak bicara.
Tampaknya akan sulit untuk merasa damai di masa mendatang. Tidak bagus. Pada saat ini, Luming tiba-tiba merasakan bahaya. Dia merasakan energi yang kuat di langit menghantamnya. Tanpa berpikir panjang, Luming mengerahkan seluruh tenaganya yang tersisa dan melompat ke samping. Ledakan. Semburan kekuatan tinju menghantam tempat di mana Luming berada beberapa saat yang lalu, menciptakan lubang besar di tanah. Indra spiritualmu tajam. Kau masih bisa menghindari gerakanku meski tubuhmu terluka. Sebuah suara yang dipenuhi niat membunuh datang dari langit. Dao gila. Luming bergumam, wajahnya muram. Orang yang menyelinap menyerangnya adalah tiran kecil, Kuang Dao, yang menduduki peringkat kelima dalam daftar peringkat dewa virtual. Luming, aku di sini hari ini untuk mengambil nyawamu. Kuang Dao berteriak, matanya menyapu pemandangan. Ketika dia melihat mayat binatang naga bawah dan bunga tulang naga di tanah, matanya menjadi sangat berapi-api. Luming dan yang lainnya benar-benar telah membunuh begitu banyak binatang buas Nether Dragon dan bunga Dragonbone. Dia terkejut. Pada saat yang sama, dia sangat gembira. Dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat untuk datang. Meskipun Luming dan yang lainnya telah membunuh sejumlah besar binatang Nether Dragon dan bunga Dragonbone, mereka terluka parah. Kamu adalah lawan yang kalah, tetapi kamu masih berani muncul di hadapanku. Kamu bisa tinggal di sini selamanya. Luming berkata dengan dingin. Hahaha, jangan coba-coba menakutiku. Kau cukup kuat untuk membunuh begitu banyak Nether Dragon, tapi sekarang kalian semua terluka parah. Kau bahkan tidak bisa menggunakan 10% kekuatanmu, dan kau masih ingin membunuhku. Kuang Dao tertawa dan sangat arogan. Bab 2706 Terobosan langsung. Kuang Dao tertawa, matanya dingin dan penuh dengan kekejaman. Ledakan. Kemudian, aura yang kuat dan mengejutkan keluar dari tubuh Kuang Dao. Tuhan yang sejati. Aura alam dewa sejati meledak dari tubuh Kuang Dao. Rupanya, dia bukan ahli alam dewa yang halus. Dia telah menerobos ke alam dewa sejati. Hal itu wajar karena sebagian orang yang menduduki peringkat lebih tinggi di daftar peringkat dewa virtual telah mencapai batas level dewa virtual dan sudah bisa menembus ke level dewa sejati sejak lama. Namun, demi alam rahasia naga hitam yang hanya terbuka sekali setiap 100.000 tahun, mereka semua telah menekan kultivasi mereka. Begitu mereka memasuki alam rahasia naga hitam, orang-orang ini semua akan mampu menerobos. Kuang Dao adalah salah satu orang seperti itu. Ini mengerikan. Wajah Yue Linglong dan Wu Zifeng juga sangat berubah. Maniak adalah seorang jenius papan atas. Setelah berhasil menembus alam dewa sejati, kekuatan tempurnya akan semakin mengejutkan. Hahaha, Luming, apakah kamu merasa putus asa sekarang? Kalian bertiga akan menjadi orang-orang yang mati hari ini. Kuang Dao tertawa dan aura kekerasannya menekan Luming. Dia ingin melihat ekspresi putus asa Luming dan bahkan melihat Luming memohon belas kasihan. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk kecewa. Luming hanya mengernyit sedikit. Pada saat ini, Luming cepat-cepat memikirkan tindakan balasan. Kamu berpura-pura tenang. Aku ingin kamu berlutut di hadapanku. Ekspresi Luming membuat Kuang Dao sangat tidak senang. Dia melangkah maju dan kekosongan bergetar. Kemudian, dia melayangkan pukulan. Sebuah kekuatan tinju sebesar gunung menghantam Luming. Suara mendesing. Luming mengeluarkan tombak panjang, yang merupakan artefak dewa tingkat menengah, dan menusukkannya ke depan. Ledakan. Tombak panjang itu menghantam kekuatan tinju dan ledakan keras meletus. Kemudian, sinar tombak itu runtuh dan Luming terlempar oleh kekuatan dahsyat itu, meluncur ribuan meter jauhnya. Sekarang kau masih ingin melawanku, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kuang Dao mendengus dingin. Sekarang setelah dia berhasil menembus level dewa sejati, kepercayaan dirinya meningkat pesat. Bahkan jika Luming tidak terluka, dia yakin bisa menekan Luming, apalagi Luming yang terluka parah. Saat itu, dia telah dilukai oleh Luming dan harus melarikan diri, meninggalkan Lan Sang dan Huang Chengan. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Saat itu, dia telah dilukai oleh Luming dan harus melarikan diri, meninggalkan Lan Sang dan Huang Chengan. Ini merupakan penghinaan besar baginya. Hari ini, dia akan membuat Luming membayar 10 kali lipat harganya. Sialan, tubuh fisikku terluka parah. Aku bahkan tidak bisa mengaktifkan kekuatan tempur ganda, apalagi kekuatan tempur 3 kali lipat.
Lu Ming menenangkan tubuhnya. Banyak pikiran berkecamuk dalam benaknya saat ia memikirkan tindakan balasan. Sebelumnya, untuk menghadapi Raja Binatang Nether Dragon, Lu Ming telah terkena energinya. Tubuh fisiknya terluka parah dan dia bahkan tidak dapat menahan kekuatan tempur ganda. Hal ini dikarenakan untuk memicu kekuatan tempur ganda atau bahkan 3 kali lipat diperlukan tubuh fisik yang sangat tinggi. Jika tubuh fisik seseorang tidak cukup kuat, mereka tidak akan mampu menahannya dan akan terkoyak oleh kekuatan yang dahsyat tersebut. Sekarang tubuh fisik Lu Ming terluka, dia pun tidak dapat bertahan. Lu Ming, Yue Linglong dan Wu Zifeng sama-sama sangat cemas. Sayangnya, luka mereka lebih serius dan mereka tidak dapat membantu sama sekali. Nak, jangan panik. Masih ada sedikit energi di tubuhku. Aku akan mentransfernya ke tubuhmu sekarang. Tidak hanya akan menyembuhkan lukamu dengan cepat, tetapi juga akan membantumu bangkit dalam waktu singkat. Pada saat ini, suara rumus, kuantitas, terdengar. Benar-benar, Lu Ming sangat gembira. Tentu saja benar. Aku merasa kamu enak dipandang, tetapi aku bertekad untuk menjadikanmu ahli yang tangguh. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu jatuh begitu saja? Nak, perhatikan baik-baik. Begitu rumus, ukuran, diucapkan, Lu Ming merasakan gelombang energi muncul dari rumus, ukuran. Energi ini sangat murni, seolah-olah tidak memiliki kotoran dan dapat dengan mudah dimurnikan. Perbaiki, perbaiki. Lu Ming mengedarkan kitab 1000 Dao Langit dan Bumi dengan kekuatan penuh untuk memurnikan energi ini. Dalam sekejap, sejumlah besar energi dimurnikan dan meresap ke dalam tubuh Lu Ming. Luka-luka Lu Ming pulih dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Di dalam tubuhnya, keempat api surgawi yang tadinya agak habis, kini juga berkobar hebat dan bertambah kuat. Aura Lu Ming tiba-tiba menjadi lebih kuat. Apa? Kuang Dao juga merasakannya dan matanya terfokus. Anak ini jahat, ayo kita lumpuhkan dia dulu. Kuang Dao tidak membuang waktu lagi dan langsung menyerang. Kekuatan tinjunya bagaikan gunung yang bergemuruh ke arah Lu Ming. Asyik, tombak panjang di tangan Lu Ming bergetar terus-menerus. Pada saat ini, Lu Ming telah mengaktifkan kekuatan tempur ganda. Sinar cahaya tombak melesat dan bertabrakan dengan kekuatan tinju dari jalur gila. Kali ini, Lu Ming memblokir kekuatan tinju Kuang Dao. Saya memblokirnya. Mata Yue Linglong dan Wu Zifeng berbinar. Kuang Dao, meskipun kamu sudah berhasil menembus level itu, kekuatan tempurmu hanya biasa-biasa saja. Mata Lu Ming bagaikan bintang. Auranya semakin tinggi, dan segera mencapai puncaknya. Anak ini, mati. Kuang Dao terkejut dan marah. Kekuatan Sen-nya mendidih dan dia menggunakan teknik Sen. Tinju Dewa Tirani. Kuang Dao terus-menerus meninju dengan kedua tinjunya. Kekuatan tinjunya seperti komet yang jatuh. Jauh lebih mengerikan daripada saat dia berada di alam dewa virtual. Namun, kekuatan tempur Lu Ming saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. 3 serangan apokaliptik telah menerobos ke tahap kedua. Suara mendesing. Lu Ming melancarkan gerakan pertama dari 3 serangan apokaliptik, ledakan udara. Cahaya tombak itu meledak dan melesat ke langit, terus-menerus membombardir kekuatan tinju Kuang Dao. Namun, kekuatan tinju itu dihancurkan oleh Lu Ming. Sosok Lu Ming dengan cepat mendekati Kuang Dao. Tiba-tiba, momentum tombak Lu Ming berubah dan menjadi lebih kuat. Formula pertempuran melipat gandakan kekuatan tempurnya, diaktifkan. Ledakan. Tombak Lu Ming melesat keluar. Kilauan tombak itu sebesar gunung, membawa serta kekuatan yang mengejutkan. Ini adalah kekuatan tempur puncak Lu Ming saat ini. Tingkat kekuatan tempur ini membuat pupil mata Kuang Dao mengerut. Kuang Dao tidak ragu menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Kekuatan tempurnya langsung berlipat ganda. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya meningkatkan kekuatan tempur mereka hingga ekstrim dan terus bertukar pukulan di udara. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar puluhan gerakan. Sejujurnya, Dao yang gila itu sangat kuat. Dia sudah berada di peringkat kelima dalam daftar peringkat dewa virtual. Sekarang setelah dia berhasil menembus tahap pertama alam dewa sejati, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dia jelas tidak sebanding dengan dewa sejati tahap pertama biasa. Orang harus tahu bahwa ketika Kuang Dao berada di tahap ke-9 dari alam dewa halus, dia sudah bisa mengalahkan dewa sejati tahap pertama. Sekarang setelah dia menerobos ke alam dewa sejati, dia bahkan bisa membunuh dewa sejati tahap kedua, apalagi dewa sejati tahap pertama.
Mengalahkan dan membunuh adalah dua konsep yang berbeda. Oleh karena itu, setelah pertempuran, Lu Ming masih dirugikan dan terus ditekan. Cepat, cepat, cepat. Yue Linglong dan Wu Zifeng juga sangat cemas. Mereka berusaha keras untuk memurnikan pil penyembuh surgawi, berusaha memulihkan kekuatan sesegera mungkin. Asalkan mereka berdua memulihkan sebagian kekuatan mereka, mereka tidak perlu takut pada Kuang Dao. Lu Ming, pergilah ke neraka, pergilah ke neraka. Kuang Dao meraung. Pada saat ini, dia sangat terkejut. Kemampuan Lu Ming jauh lebih kuat daripada saat terakhir kali mereka bertarung. Dia hanya berada di alam Dewa Void tingkat kelima dan dia sangat kuat. Itu tidak pernah terdengar. Dia mengira bahwa dia akan dapat menekan Lu Ming dengan mudah setelah dia berhasil menembus tingkat Dewa Sejati, tetapi kenyataannya tidak demikian. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Lu Ming tidak punya waktu untuk menggandakan kekuatan tempurnya saat mereka bertarung terakhir kali. Selain itu, Lu Ming baru berada di tahap pertama dari 3 serangan apokaliptik. Sekarang setelah dia mengerahkan seluruh kemampuannya, kekuatan tempurnya jauh dari sebelumnya. Bab 2707 Bab 2706 Tingkat ke-7 Alam Dewa Kekosongan. Lu Ming dan pendeta gila saling bertukar lusinan jurus berturut-turut. Lu Ming mundur ratusan mil. Namun, pada saat ini, energi dalam tubuh Lu Ming melonjak dan melonjak terus-menerus. Energi yang memancar keluar dari seni simbol cahaya, terlalu kuat dan sangat murni. Energi itu dapat diserap dan disempurnakan dengan cepat. Energi surgawi dalam tubuh Lu Ming semakin kuat dan kuat. 4 api surgawi dalam dantiannya semakin terang dan terang. Dalam waktu singkat, kultivasi Lu Ming telah mencapai puncaknya. Puncak alam dewa kekosongan tingkat kelima. Terobosan. Lu Ming menggeram dan mengedarkan 1000 seni dao alam semesta untuk menerobos ke tingkat ke-6 alam dewa kekosongan. Ledakan. Terdengar ledakan keras di tubuh Lu Ming. Kemudian, aura Lu Ming tiba-tiba membumbung tinggi, menembus puncak dan mencapai puncak lainnya. Alam dewa kekosongan tingkat ke-6. Tingkat kultivasi Lu Ming telah berhasil mencapai alam dewa void tingkat ke-6. Kekuatan surgawinya telah meningkat pesat, dan kekuatan tempurnya juga meningkat pesat. Weng, tombak panjang itu bergetar dan melesat keluar. Cahaya tombak itu meluas dan menghancurkan 9 kekuatan tinju Kuang Dao. Ekspresi Kuang Dao berubah. Dia melancarkan pukulan sekuat tenaga dan menghantam tombak panjang Lu Ming. Berdebar. Dengan suara ledakan yang teredam, langit bergetar hebat. Kemudian, tubuh Kuang Dao juga bergetar hebat saat ia terlempar oleh kekuatan yang mengerikan, mundur puluhan mil. Basis kultivasimu, bagaimana mungkin? Kuang Dao meraung tak percaya. Lu Ming jelas-jelas terluka parah sebelumnya. Dia tidak akan salah mengira. Namun, tiba-tiba, luka Lu Ming sembuh total. Selain itu, kekuatan tempur yang meletus darinya jauh lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertarung. Dia sudah tidak percaya. Namun, kultivasi Lu Ming benar-benar telah meningkat selama pertempuran. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Dia pasti menggunakan semacam teknik rahasia yang mengerikan. Itu adalah cahaya terakhir dari matahari terbenam. Dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Bunuh, bunuh. Kuang Dao meraung dalam hatinya. Tatapan matanya sangat ganas saat dia menyerang Lu Ming lagi, menggunakan kartu trufnya. Kaulah yang akan mati hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia baru saja menerobos dan tampaknya ada energi yang tak terbatas di dalam tubuhnya. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa tingkat kultivasinya tidak berhenti meningkat. Itu masih meningkat dan dia sedang menuju alam dewa void tingkat ke-7. Energi yang muncul dari rumus, kuantitas, terlalu kuat. Hingga saat ini, masih jauh dari kata sempurna. Suara mendesing. Lu Ming melancarkan gerakan pertama dari 3 serangan apokaliptik, ledakan udara. Cahaya tombak yang terang menembus udara dan menuju ke arah Kuang Dao. Ledakan. Keduanya seperti 2 meteor yang saling bertabrakan. Kemudian, Kuang Dao terlempar lagi. Tubuhnya terus bergetar, dan luka muncul di tubuhnya, darah mengalir keluar. Setelah Lu Ming berhasil mencapai tingkat dewa kekosongan tingkat ke-6, kekuatan tempurnya sepenuhnya berada di atas kekuatan Dao gila. Setelah Lu Ming memukul mundur Kuang Dao, dia tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk bernapas. Dia terus menyerang lawannya. Cahaya tombak itu menyapu dan menyelimuti Kuang Dao. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya saling bertabrakan terus-menerus dan bertukar puluhan jurus dalam sekejap.
Kuang Dao benar-benar kalah telak dan mundur. Sialan. Kuang Dao meraung dalam hatinya. Dia sangat tidak rela. Dia datang untuk membunuh Lu Ming. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia masih akan ditekan oleh Lu Ming. Dia sangat sedih sehingga dia ingin muntah darah. Dia mulai berpikir untuk mundur. Lu Ming, kau telah membunuh begitu banyak orang kami. Kau pasti mati. Tunggu saja. Aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu. Setelah berkata demikian, Kuang Dao mulai menyerang dengan ganas, ingin melarikan diri. Kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia terus-menerus menusukkan tombaknya ke arah Kuang Dao. Namun, Kuang Dao mulai bertarung dengan sekuat tenaga. Dia bahkan membakar kekuatan Sen-nya untuk menyerang ke depan. Dia hampir terdorong keluar. Lu Ming, tunggu saja. Tidak lama lagi aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Kuang Dao meraung. Namun, pada saat ini, aura di tubuh Lu Ming tiba-tiba meningkat tajam. Aura yang mengerikan itu seperti 10.000 gelombang yang menekan Kuang Dao. Pupil mata Kuang Dao membesar dan dia berteriak histeris. Alam Dewa Kekosongan tingkat 7. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia ketakutan setengah mati. Lu Ming baru saja menerobos ke tingkat ke-6 Alam Dewa Kekosongan, tetapi sekarang, dia akan menerobos ke tingkat ke-7 Alam Dewa Kekosongan. Kata, mengerikan, tidak dapat lagi digunakan untuk menggambarkan ini. Dapat dimengerti bahwa dia telah menembus level ke-6 Alam Dewa Void sebelumnya. Basis kultivasi Lu Ming mungkin telah mencapai puncak Alam Dewa Void level ke-5 sejak lama. Bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos setelah mengumpulkan banyak pengalaman. Namun, dia baru saja menembus level 6 Alam Dewa Void belum lama ini. Sekarang, dia telah menembus level 7. Apa yang terjadi? Ini. Di kejauhan, Yue Linglong dan Wu Zifeng juga saling berpandangan dengan ekspresi tercengang. Bukankah seharusnya kultivasi seseorang dikembangkan selangkah demi selangkah? Bagaimana mungkin seseorang bisa terus-menerus mengalami terobosan seperti ini? Ledakan. Pada saat ini, tingkat kultivasi Lu Ming telah mencapai Alam Dewa Void tingkat ke-7, dan kekuatan tempurnya telah mencapai puncaknya. Dia telah menghancurkan Kuang Dao sepenuhnya. Ledakan. Tombak panjang itu melesat keluar, menembus semua serangan dan pertahanan Kuang Dao. Tombak itu mencambuk tubuhnya, membuatnya menjerit kesakitan. Separuh tubuhnya hancur, dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Dia memuntahkan banyak darah, dan hampir terbelah menjadi dua. Kinya melemah, dan dia terluka parah. Membunuh. Lu Ming langsung menyerang Kuang Dao. Ia menyatu dengan tombak itu dan berubah menjadi sinar tombak yang menyilaukan, menusuk ke arah dahi Kuang Dao. Tidak. Kuang Dao menjadi sangat takut dan mundur dengan panik, mencoba menghindar. Akan tetapi, sekarang kultivasi Lu Ming telah mencapai tingkat Dewa Hampa tingkat ke-7 dan dia terluka parah, bagaimana mungkin dia bisa menghindar? Aduh! Cahaya tombak itu menembus dahi Kuang Dao dan menghancurkan jiwanya. Kuang Dao, yang menduduki peringkat kelima dalam daftar peringkat Dewa Virtual, telah jatuh. Setelah membunuh Kuang Dao, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan dan tombak milik Kuang Dao. Kemudian, ia duduk bersila dan mengedarkan kultivasinya untuk menstabilkan wilayah kekuasaannya. Dia telah menembus 2 tingkat kultivasi sekaligus. Kecepatan ini terlalu mengejutkan. Dia perlu menstabilkannya. 2 jam kemudian, luka Yue Linglong dan Wu Zifeng sudah hampir pulih. Mereka datang ke sisi Lu Ming untuk melindunginya. 3 hari telah berlalu sebelum Lu Ming mengakhiri kultivasinya. Kultivasinya telah sepenuhnya stabil di level ke-7 Alam Dewa Kekosongan. Rumus, ukuran, ini benar-benar misterius dan tidak dapat diprediksi. Lu Ming mendesah. Gelombang energi menyembur keluar dari formula, ukuran, yang benar-benar membuat kultivasinya menembus 2 level. Jika berita ini menyebar, mungkin akan memicu gelombang yang mengerikan. Nak, sekarang kau tahu betapa kuatnya aku. Suara bangga dari rumus, kuantitas, terdengar. Itu memang dahsyat. Aku ingin tahu kapan kau akan bisa memberiku gelombang energi lagi. Lu Ming berkata dengan wajah penuh senyum. Tentu saja, dia berkomunikasi dengan pikirannya sehingga Yue Linglong dan Wu Zifeng tidak dapat mendengarnya. Puff, kau berharap, aku perlu menyerap sejumlah besar energi dan memurnikannya sebelum aku dapat memberikannya kepadamu. Energi dari sebelumnya telah digunakan. Di masa depan, jika kau menemukan harta karun dengan sejumlah besar energi untuk kumakan,
maka aku akan memiliki energi untukmu. Apakah kau mengerti? Suara tidak senang dari rumus kuantitas terdengar. Lu Ming mengangguk sambil tersenyum pahit. Jadi begitulah adanya. Namun, ini adalah hal yang wajar. Jika dia dapat mentransfer energi kepadanya tanpa batas, kultivasinya akan terus meningkat dan dia akan mencapai dewa sejati atau alam dewa. Bab 2708 Batu Dewa Pelangi. Dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan ide yang tidak realistis ini. Kultivasi memang perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Kali ini, dia telah menembus 2 level sekaligus. Bahkan jika rumus kuantitas masih memiliki energi, dia tidak dapat terus meningkat dan membutuhkan waktu untuk menstabilkannya. Akan tetapi, karena formula kuantitas memiliki efek yang sangat dahsyat, maka formula tersebut tidak boleh disia-siakan. Bagaimana dia bisa menemukan harta karun yang mengandung energi kuat untuk diserap oleh rumus kuantitas? Lu Ming mulai berpikir. Nak, meskipun aku tidak memiliki harta karun yang mengandung energi kuat, aku masih bisa menyerap energi dari dunia luar setiap saat dan menyimpannya perlahan-lahan. Hanya saja kecepatannya jauh lebih lambat. Rumus kuantitas dikatakan lagi. Bisa seperti ini. Lu Ming sangat gembira. Dia merasakan dengan saksama dan menyadari bahwa energi antara langit dan bumi perlahan-lahan berkumpul ke arahnya dan mengalir ke dalam formula ukuran. Meskipun lambat, itu masih sangat mengesankan setelah terkumpul dalam waktu yang lama. Nak, jika kau ingin mengumpulkan energi secepat mungkin, aku bisa membimbingmu ke suatu tempat di alam rahasia ini. Ada harta karun di sana. Jika aku menyerap dan memurnikannya, aku jamin itu akan meningkatkan kultivasimu secara signifikan. Rumus kuantitas dilanjutkan. Ada harta karun seperti itu. Di mana dia? Lu Ming bertanya dengan tergesa-gesa. Hatinya terbakar oleh kegembiraan. Dia baru saja merasakan manisnya dan sangat menantikannya. Tempat itu disebut Gua Naga Malam. Di dalamnya terdapat sejenis giok darah naga malam yang mengandung energi yang mengerikan. Selama kamu mendapatkannya untuk aku perbaiki, aku akan mentransfer energi itu kepadamu dan kultivasimu akan meningkat pesat. Kata tetua itu. Rumus kuantitas mengatakan, baiklah, aku akan pergi. Aku pasti akan pergi. Lu Ming membuat keputusan. Setelah berkomunikasi dengan rumus kuantitas, Lu Ming menghela napas panjang dan mengakhiri kultivasinya. Lu Ming, kamu benar-benar mampu menembus level kultivasimu terus-menerus. Kamu benar-benar tidak normal. Ketika Yue Linglong melihat Lu Ming telah mengakhiri kultivasinya, dia langsung berteriak dengan berlebihan. Saya beruntung. Saya pernah mengalami pertemuan yang tidak disengaja di masa lalu dan mengumpulkan gelombang energi. Baru saja, di saat kritis, saya juga mempertaruhkan nyawa untuk meledakkannya. Saya tidak menyangka bahwa saya akan benar dan basis kultivasi saya akan meningkat. Lu Ming tersenyum. Meskipun Lu Ming telah menjelaskannya dengan cara ini, Yue Linglong dan Wu Zifeng masih sangat terkejut. Ngomong-ngomong, aku tahu sebuah tempat di alam rahasia naga hitam yang disebut Gua Naga Malam. Mungkin ada beberapa harta karun di sana. Haruskah kita pergi ke sana dan melihatnya? Lu Ming mengubah nada suaranya. Ya, tentu saja kami akan pergi. Yue Linglong berkata, dia benar-benar penasaran, dan begitu dia mendengar bahwa ada harta karun, tidak ada alasan baginya untuk tidak pergi. Tentu saja, ada satu hal lagi yang harus mereka lakukan sebelum pergi, yaitu inti binatang Nether Dragon. Mereka bertiga bekerja sama mengumpulkan inti binatang naga Nether dan pergi. Namun, luka Yue Linglong dan Wu Zifeng belum pulih sepenuhnya, dan mereka belum pulih ke puncaknya. Segera, mereka bertiga menemukan tempat tersembunyi. Yue Linglong dan Wu Zifeng fokus pada penyembuhan luka mereka. Setelah beberapa hari, luka mereka pulih sepenuhnya, dan kultivasi serta kekuatan tempur mereka telah mencapai puncaknya. Saat ini, hanya tersisa 6 hari sebelum batas waktu 3 bulan. Di bawah bimbingan rumus ukuran, Lu Ming menuju ke Gua Naga Malam. Gua Naga Malam berada di kedalaman alam rahasia naga hitam. Saat mereka bertiga maju, masih ada binatang naga hitam dan bunga tulang naga yang terus menyerang mereka. Mereka semua tertarik oleh kutukan darah naga hitam di tubuh Lu Ming. Tentu saja, dengan kekuatan tempur Lu Ming, Yue Linglong, dan Wu Zifeng saat ini, mereka dapat dengan mudah membunuh binatang naga bawah dan bunga tulang naga. Begitu saja, mereka menggunakan 3 hari untuk mencapai sekitar Gua Naga Malam,
yang ditunjukkan oleh rumus kuantitas. Sepanjang perjalanan, mereka juga memperoleh banyak hal. Mereka telah membunuh sejumlah besar binatang Nether Dragon dan bunga Dragon Bone serta memperoleh sejumlah besar inti binatang dan tulang naga. Ketiganya telah membaginya secara merata. Inti binatang dan tulang naga di tangan Lu Ming dapat ditukar dengan 50.000 poin. Dia telah mencapai tujuan awalnya dalam perjalanan ini. 50.000 poin cukup untuk ditukar dengan tahap pertama keterampilan surgawi tingkat Saint. Ini adalah Gua Naga Malam. Lu Ming, apakah kamu salah? Melihat air danau yang mengalir di depannya, Yue Linglong sedikit tertegun. Pada saat ini, di depan mereka ada sebuah danau yang tak terbatas. Di mana gua itu? Ada formasi di sini yang memengaruhi indera kita. Jangan khawatir, kita akan terus maju. Lu Ming berkata. Tentu saja, rumus kuantitas telah memberitahunya hal ini. Ketiganya melangkah maju. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba-tiba merasakan penghalang di depan mereka, seperti lapisan gelembung. Jangan gunakan kekuatan surgawi untuk menghalanginya. Semakin kuat kekuatan surgawi, semakin kuat pula penghalangnya. Kita tidak bisa masuk. Kita bisa masuk tanpa menggunakan kekuatan surgawi. Lu Ming mengingatkannya lagi. Yue Linglong dan Wu Zifeng mengangguk. Mereka tidak menggunakan kekuatan suci mereka untuk melawan dan langsung melangkah maju. Dengan bunyi, pop, mereka bertiga tampak telah melewati lapisan gelembung. Saat berikutnya, mereka tiba di lorong yang gelap gulita. Ini. Ketiganya tercengang. Benar-benar ada formasi besar di sini. Yang sebelumnya hanyalah ilusi. Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah melihat betapa menakjubkan susunan besar itu. Semakin banyak kekuatan surgawi yang digunakan, semakin kuat penghalang tersebut. Ketika orang biasa menghadapi penghalang seperti itu, mereka secara tidak sadar akan menggunakan kekuatan surgawi. Dengan begitu, mereka tidak akan dapat melewatinya sama sekali. Hanya dengan tidak menggunakan kekuatan surgawi mereka dapat melewati susunan besar tersebut. Yue Linglong dan Wu Zifeng menatap Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dalam hati mereka, Lu Ming menjadi semakin tidak terduga. Apakah Lu Ming benar-benar murid sekte luar yang baru saja bergabung dengan sekte itu? Yue Linglong mengedipkan matanya yang besar dan melirik Lu Ming beberapa kali lagi. Tentu saja, dia tidak tertarik pada Lu Ming. Dia hanya ingin tahu. Kita harus berhati-hati. Lu Ming mengingatkan mereka. Ketiganya menyembunyikan aura mereka dan masuk lebih dalam ke lorong itu. Lorong itu sunyi dan sangat panjang. Mereka bertiga berjalan ribuan meter sebelum mencapai ujung lorong, tiba di sebuah gua bawah tanah yang besar. Gua itu kosong kecuali sebuah altar yang menarik perhatian mereka. Altar itu diukir dengan rune padat yang tampak seperti naga sungguhan kecil yang saling terkait. Di bagian paling atas, ada sepotong batu giok darah. Di dalamnya, sebenarnya ada banyak naga darah kecil yang berenang. Ada juga berbagai batu permata dengan warna berbeda yang tertanam di bagian lain altar. Itulah batu Dewa Pelangi. Tiba-tiba, Yue Linglong berteriak. Matanya berbinar saat menatap batu permata 7 warna itu. Batu Dewa Pelangi. Lu Ming bingung karena dia belum pernah mendengar permata seperti itu. Itu benar-benar batu Dewa Pelangi. Batu Dewa Pelangi dapat digunakan untuk memurnikan sejenis ramuan penyembuh. Batu itu memiliki efek penyembuhan yang kuat pada tubuh dewa. Batu itu bahkan dapat menyembuhkan luka-luka ahli alam dewa. Batu itu dapat dijual dengan harga yang sangat mahal. Mata Yue Linglong berbinar. Jantung Lu Ming bergetar. Kemudian, matanya berbinar. Kalau bisa dimurnikan menjadi ramuan penyembuh yang bahkan berguna bagi dewa langit, nilainya pasti sangat tinggi. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat pula tubuh surgawinya. Jika terluka, akan lebih sulit untuk pulih. Bab 2709 nomor 1 Sekte Luar 100.000 tahun yang lalu. Semakin kuat kultivasi seseorang, semakin sulit pulih dari cedera. Misalnya, Lu Ming telah mengolah gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, yang merupakan seni surgawi yang tak tertandingi di alam surga. Tidak peduli seberapa serius lukanya, ia dapat pulih dengan cepat. Vitalitasnya sangat kuat, dan ia dikenal karena keabadiannya. Akan tetapi, itu hanya efektif bagi mereka yang berada di bawah alam setengah dewa. Sekarang tingkat kultivasi Lu Ming telah mencapai alam dewa Void tingkat 7, tubuh surgawinya sangat kuat. Sekarang dia terluka, menggunakan gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan untuk menyembuhkan lukanya tidak akan berpengaruh sama sekali.
Hal yang sama berlaku untuk ramuan penyembuh. Kalau bermanfaat bagi para ahli dengan tingkat kultivasi tinggi, tentu nilainya akan lebih besar. Batu suci pelangi dapat digunakan untuk memurnikan pil suci yang bahkan berguna bagi Dewa Langit. Orang bisa membayangkan betapa berharganya itu. Nak, tunggu, jangan pergi ke sana. Pada saat ini, suara rumus, kuantitas tiba-tiba terdengar. Lu Ming melompat dan buru-buru berteriak, tunggu sebentar, jangan pergi ke sana dulu. Karena pada saat ini, Yue Linglong dan Wu Zifeng sedang mendekati altar untuk mengambil batu Dewa Pelangi. Yue Linglong dan Wu Zifeng terkejut mendengar teriakan Lu Ming dan menghentikan langkah mereka. Ada apa? Yue Linglong bertanya. Sambil menggelengkan kepalanya, Lu Ming tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang ada di depannya. Ada deretan besar di depan. Begitu Anda melangkah masuk, Anda mungkin akan terjebak oleh deretan besar itu. Rumus kuantitas mengatakan. Formasi lain. Lu Ming mengerutkan kening. Susunan agung alam semesta purba jauh lebih dalam daripada alam surga dan alam purba. Dengan pencapaian Lu Ming dalam teknik susunan, dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Jika ada formasi, bagaimana kita mendapatkan giok darah naga hitam? Lu Ming menggunakan rohnya untuk menanyakan rumusan pertanyaan. Tentu saja kita harus menemukan inti formasi dan menghancurkan formasi itu. Hei, pertempuran yang membosankan, kamu sudah akrab dengan formasi orang itu saat itu, jadi kamu seharusnya memiliki sedikit pemahaman tentang Dao formasi, kan? Bisakah kamu menghancurkan inti formasi dan menemukannya? Rumus kuantitas melawan rumus pertempuran. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Arai, mungkinkah itu, formasi, lain dari kata asal kuno? Hanya dengan mendengarnya saja, seseorang dapat mengetahui bahwa itu memiliki efek yang luar biasa pada Dao formasi. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong, aku mencarinya. Suara dalam dari seni simbol pertempuran terdengar. Hei, apa yang kau katakan? Omong kosong apa? Jelaskan padaku hari ini, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak formula, kuantitas. Seluruh karakter memantul seolah-olah akan menerkam formula, pertempuran. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Satu kata saja bisa melahirkan karakter yang aneh. Seni simbol pertempuran terlalu malas untuk memperhatikan seni simbol kuantitas. Tampaknya ia sedang menilai formasi, mencari cara untuk menghancurkannya. Hahaha, akhirnya ada yang datang. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tawa dari dalam gua. Lu Ming, Yue Linglong dan Wu Zifeng terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada orang lain di dalam gua itu. Siapa ini? Yue Linglong berteriak. Ketiganya melihat ke belakang altar. Pada saat ini, sebuah sosok berjalan keluar dari balik altar. Orang ini sebenarnya telah bersembunyi di balik altar selama ini. Baru saja, altar telah menghalangi sosok orang ini, dan auranya telah disembunyikan dengan sangat baik. Mereka sama sekali tidak menemukannya. Pria muda itu tampak berusia 20-an. Dia sangat tampan dan memiliki sikap yang luar biasa. Terlebih lagi, aura dari tubuh orang ini sangat kuat. Dia juga merupakan eksistensi di alam dewa sejati. Seseorang telah memasuki tempat ini. Saudara-saudari junior, namaku Kong Zixing. Pemuda itu menangkupkan tinjunya dan berkata, apa, kamu bilang kamu bintang angkasa? Tidak mungkin. Yue Linglong berteriak tak percaya saat mendengar nama itu. Lu Ming dan Wu Zifeng sedikit terkejut. Mengapa Yue Linglong bereaksi begitu besar saat mendengar nama ini? Dia bahkan tampak seolah-olah itu tidak mungkin. Adik junior ini, aku memang bintang angkasa. Pemuda itu tersenyum. Linglong, siapa bintang langit itu? Tanya Wu Zifeng. 100.000 tahun yang lalu, peringkat pertama dalam daftar dewa virtual sekte Kong Xuan disebut Kong Zixing. Namun, 100.000 tahun yang lalu, ketika alam rahasia naga hitam dibuka, Kong Zi memasuki alam rahasia naga hitam dan tidak pernah kembali. Semua orang mengira dia telah meninggal. Kata Yue Linglong. Daftar peringkat dewa virtual nomor 1 dari 100.000 tahun yang lalu. Mata Lu Ming dan Wu Zifeng berkedip. Mungkinkah orang ini benar-benar bintang di langit? Saudara-saudari junior, aku memang bintang angkasa. Aku memasuki alam rahasia naga hitam 100.000 tahun yang lalu, tetapi aku tidak mati. Aku hanya ingin mendapatkan harta karun di sini, tetapi aku melewatkan waktu untuk keluar. Saudara-saudari junior, kalian datang di waktu yang tepat.
Ada batu dewa pelangi dan batu giok darah naga hitam di altar ini. Itu adalah harta yang tak ternilai, tetapi sulit untuk dilepaskan. Kalian akan membantuku menurunkannya dan kita akan membaginya secara merata. Katanya bintang kosong. Jangan percaya padanya. Ada formasi di sini. Anak ini terjebak oleh formasi itu. Begitu kamu mendekati altar, kamu juga akan terjebak oleh formasi itu. Kamu akan berbagi beban dengannya, jadi dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos formasi itu. Rumus kuantitas memanggil. Rumus kuantitas telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia tidak pandai dalam formasi, dia masih memiliki penglihatan yang bagus. Tunggu sebentar. Lu Ming menghentikan Yue Linglong dan Wu Zifeng, yang hendak bergerak. Ia kemudian melihat bintang yang kosong dan berkata, "Kakak senior Kong, karena batu-batu suci pelangi dan giok darah naga hitam ini sangat sulit diambil, mengapa kau tidak pergi bersama kami terlebih dahulu dan memanggil lebih banyak pembantu untuk membantu kami? Akan jauh lebih mudah dengan cara itu." "Tidak, harta karun itu terbatas," kata bintang kosong. "Jika kita memanggil lebih banyak orang, bagaimana kita akan membaginya? Saudara-saudari junior, jangan ragu. Aku telah mempelajari altar ini selama 100.000 tahun dan sangat mengenalnya. Selama kita bekerja sama, kita pasti bisa mengambil harta karun itu." "Begitukah?" Yue Linglong dan Wu Zifeng sedikit terkejut dengan senyum setengah luming. "Tidakkah kau akan bergegas dan menolongku?" Bintang kosong itu berteriak, jelas terlihat sedikit tidak sabar. "Hehe, kamu tidak perlu berteriak. Aku sudah bisa melihat ada formasi besar di sini. Kamu telah terperangkap oleh formasi ini dan tidak bisa keluar sama sekali. Itulah sebabnya kamu telah terperangkap selama 100.000 tahun. Jika kita maju, kita juga akan terperangkap oleh formasi ini. Pada saat itu, kami dapat membantumu berbagi tekanan dan kamu dapat melarikan diri, kan?" Lu Ming tersenyum. "Apa?" Wajah Yue Linglong dan Wu Zifeng berubah. Wajah Kong Zixing menjadi gelap. Dia tidak menyangka Lu Ming bisa mengetahui niatnya. "Berhentilah menebak. Cepatlah kemari. Mari kita ambil harta karun itu bersama-sama." Suara Kong Zixing mulai mengeras. Suaranya dipenuhi dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia adalah nomor 1 di peringkat alam Dewa Void dan nomor 1 di sekte luar. Tentu saja, dia memiliki otoritasnya sendiri. Pada saat itu, sangat sedikit orang di sekte luar yang berani menentangnya. Namun, Lu Ming, Yue Linglong, dan Wu Zifeng adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka tidak akan peduli padanya. Bukan saja mereka bertiga tidak maju, tetapi mereka juga mundur beberapa langkah. "Bagus, bagus sekali. Kalau kamu tidak mau masuk, aku akan menarikmu masuk." Kong Zixing berkata dengan dingin. Dia benar-benar kehilangan kesabarannya dan aura yang kuat meledak dari tubuhnya. Bab 2711 melawan bintang kosong. Bintang kosong itu berubah menjadi sangat bermusuhan. Bintang itu meledak dengan aura yang mengejutkan dan menekan Lu Ming dan dua orang lainnya seperti gelombang pasang. Tahap ketiga alam dewa sejati. Ekspresi Lu Ming, Yue Linglong, dan Wu Zifeng berubah. Kultivasi Kong Zixing tidak berada pada tahap pertama alam dewa sejati, tetapi tahap ketiga alam dewa sejati. Jelas, selama bertahun-tahun di alam rahasia naga hitam, bahkan jika dia terjebak oleh formasi di sini, kultivasinya masih berhasil menembus dan mencapai tahap ketiga alam dewa sejati. Astaga, 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 bintang kosong itu mulai bergerak. Dengan lambaian tangannya, langit dipenuhi dengan jejak telapak tangannya, yang menyelimuti Lu Ming dan dua orang lainnya. "Menyerang!" Yue Linglong berteriak dan segera menyerang. Menghadapi bintang langit, dia tidak berani ceroboh. Dia menggunakan seluruh kekuatannya segera setelah dia menyerang. Pada saat yang sama, Lu Ming dan Wu Zifeng juga melancarkan gerakan mereka. Segala macam serangan bertabrakan dengan telapak tangan bintang di langit. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh dahsyat terdengar dari dalam gua saat berbagai serangan meledak. Jejak telapak tangan bintang-bintang di langit hancur satu demi satu. Dalam sekejap mata, beberapa dari mereka telah bertukar lusinan jurus. Lu Ming, Yue Linglong, dan Wu Zifeng terpaksa mundur. Bintang langit itu memang layak menjadi nomor 1 dalam daftar peringkat dewa virtual 100.000 tahun yang lalu. Kekuatan tempurnya sangat kuat dan bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan favorit surga biasa. Jika dia tidak terjebak oleh formasi di sini,
kultivasinya tidak akan berada pada tahap ketiga alam dewa sejati. Dia pasti sudah mencapai alam yang mengejutkan sejak lama. Namun, kelompok 3 orang Luming juga sangat kuat. Ketika bintang langit bertarung dengan mereka bertiga, dia juga terpaksa mundur beberapa langkah. Kamu punya kekuatan. Mata Kongzi dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Luming dan 2 orang lainnya dapat menghalangi serangannya. 100.000 tahun yang lalu, di wilayah sekte luar Kongsuan, dia tak tertandingi bahkan jika mereka berada di level yang sama. Sekarang, kultivasinya jauh di atas Luming dan 2 lainnya, tetapi dia tidak dapat menekan mereka sekaligus. Ini di luar dugaannya. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau blokir. Kemarilah. Kong Zixing mendengus dan melangkah maju. Ia mengulurkan telapak tangannya dan jejak telapak tangan muncul lagi, melesat ke arah mereka bertiga. Kekuatan setiap gerakan lebih kuat dari sebelumnya, memberi orang tekanan yang kuat. Wajah Yue Linglong dan Wu Zifeng menjadi sangat serius saat mereka mengedarkan kekuatan suci mereka secara ekstrim. Adapun Luming, dia terus-menerus memicu formula pertempuran. Ledakan. Setelah serangkaian percobaan, Luming akhirnya memicu kekuatan tempur 3 kali lipat. Wus, wus, wus. Luming melancarkan gerakan pertama dari 3 serangan apokaliptik, yang menembus langit, dan dalam sekejap, cahaya tombak muncul di kehampaan seperti meteor, bertabrakan dengan jejak telapak tangan bintang di langit. Suara ledakan keras kembali terdengar di dalam gua. Harus dikatakan bahwa bintang di langit itu memang sangat kuat. Luming merasakan kekuatan yang mengerikan melonjak ke arahnya dan dia mundur dengan cepat. Ki dan darah di tubuhnya bergejolak dan dia hampir muntah darah. Dia tidak tahu bahwa bintang yang kosong itu bahkan lebih terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, dia adalah dewa sejati tingkat ketiga. Serangannya hampir diblokir oleh Luming sendirian. Luming hanya berada di alam dewa Void tingkat ketujuh. Aku tidak menyangka seorang jenius sekuat itu akan muncul di sekte Kongsuan setelah aku terperangkap selama 100.000 tahun. Namun, hari-harimu sudah berakhir hari ini. Mata Kongzi dipenuhi dengan niat membunuh dan kecemburuan yang mendalam. Ya, itu kecemburuan. Kekuatan tempur dan bakat Luming jelas jauh di atas dirinya. Dia ingin membunuhnya sepenuhnya. Astaga, dia menggerakkan tubuhnya dan hendak menerkam Luming. Luming dan 2 orang lainnya berkumpul bersama, berencana untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, tepat saat bintang kosong itu hendak mendekati mereka, tiba-tiba muncul rune di tanah. Rune ini bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan memenuhi udara dengan energi. Sungguh aneh. Pada saat yang sama, rune muncul di bintang yang kosong, persis sama dengan rune di tanah. Rune-rune ini seperti tentakel yang melilit erat tubuh bintang yang kosong. Sosok bintang langit yang menerkam ke depan itu tiba-tiba berhenti, terhenti paksa di udara, tidak mampu menerkam ke depan sedikit pun. Dia terjebak oleh formasi. Sulit baginya untuk meninggalkan jangkauan formasi. Mata Luming berbinar saat dia berkata kepada Wu Zifeng dan Yue Linglong. Brengsek, hancurkan. Bintang kosong itu meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia ingin menerobos formasi tetapi sia-sia. Dia tidak bisa menerobos formasi sama sekali. Sepertinya kau tidak akan bisa keluar. Luming mencibir dan memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Kalian semua, cepatlah ke sini. Bantu aku menghancurkan formasi terkutuk ini. Kalau tidak, saat aku keluar, aku pasti akan mencabik-cabik kalian menjadi ribuan keping. Bintang yang kosong itu melihat bahwa dia tidak bisa keluar, jadi dia mulai mengaum dan mengancam mereka. Kau masih mau keluar? Sekarang, kau seperti ikan di talenan, sasaran hidup. Kau tidak memohon pada kami, tetapi mengancam kami. Kau benar-benar mencari kematian. Luming berkata dengan dingin. Kudengar Kong Zixing adalah orang berpikiran sempit yang akan membalas dendam. 100.000 tahun yang lalu, dia bukanlah orang pertama di peringkat Dewa Void di Sekte Kongsuan. Itu adalah orang lain. Dia membunuh orang itu dan menjadi yang pertama. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, dia pasti akan membalas dendam pada kita saat dia keluar. Yue Linglong berkata dengan dingin. Kalau begitu singkirkan dia, kata Wu Zifeng juga. Bagi seseorang seperti Kong Xing, karena dia telah menyinggung perasaannya, dia harus menyingkirkannya. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Menyerang. Luming segera bergerak. Dia berdiri di kejauhan dan menembakkan tombak Rai ke bintang langit. Pada saat yang sama,
Yue Linglong dan Wu Zifeng juga melancarkan gerakan mereka. Mereka menggunakan gerakan mematikan untuk menyerang bintang langit. Bintang kosong memblokir serangan dari Lu Ming dan dua lainnya. Kalian ingin membunuhku hanya dengan kalian. Bermimpilah. Kong Zixing berteriak dingin. Tatapan matanya sangat ganas dan jahat, seolah-olah dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming dan dua orang lainnya terus menyerang tetapi mereka semua dihalangi oleh bintang-bintang di langit. Kultivasi mereka tidak setinggi bintang kosong, dan mereka menyerang dari jarak jauh, jadi kekuatan serangan mereka secara alami berkurang. Lu Ming mengerutkan kening. Dalam hal ini, memang sulit bagi mereka untuk membunuh dengan bintang langit. Jika dia tidak bisa membunuh bintang angkasa, dia tidak akan bisa mendapatkan giok darah naga hitam dan batu dewa pelangi. Ada beberapa relik kematian dalam formasi ini. Begitu kamu menyerang mereka, kekuatan formasi akan meningkat secara eksponensial. Lu Ming, serang relik kematian itu. Pada saat ini, suara seni simbol pertempuran terdengar. Dia akhirnya menemukan beberapa mata arai dan segera membimbing Lu Ming tentang cara menyerang. Baiklah, mata Lu Ming berbinar. Ia mengubah momentum tombaknya dan cahaya tombak itu berubah arah. Tombak itu tidak menyerang bintang kosong, tetapi malah menyerang tempat kosong. Ledakan. Ketika cahaya tombak Lu Ming mengenai ruang hampa, rune formasi itu tiba-tiba bersinar terang dan kekuatannya meningkat pesat. Pada saat yang sama, rune yang melilit tubuh bintang kosong itu juga meningkat kekuatannya. Mereka seperti kabel baja, melilit erat dan mencoba memecah tubuh bintang yang kosong itu menjadi beberapa bagian. Ah! Apa yang terjadi? Sialan, apa yang telah kau lakukan? Bintang kosong itu tiba-tiba menjerit ketakutan. Kemudian, tubuhnya bergetar dan dia memuntahkan seteguk besar darah. Mati, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melancarkan serangan lain ke mata kematian formasi tersebut, membuat formasi tersebut semakin kuat. Bintang yang kosong itu tidak dapat menahannya lagi. Retakan muncul di tubuhnya, dan ia memuntahkan seteguk darah. Ia terluka parah. Bab 2711 Pembentukan dalam formasi. Suatu formasi biasanya memiliki gerbang kehidupan atau gerbang kematian. Gerbang kehidupan dan kematian ini juga bisa menjadi mata formasi kehidupan atau kematian. Menyerang mata kehidupan formasi tersebut dapat menghancurkan formasi tersebut, tetapi menyerang mata kematian formasi tersebut dapat kekuatan formasi tersebut dan membuatnya semakin mengerikan. Lu Ming menyerang mata susunan kematian dari susunan besar ini, membuat kekuatan susunan besar itu semakin mengerikan. Bintang kosong itu tidak dapat menahannya sama sekali dan terluka parah dalam sekejap. Selamatkan aku, selamatkan aku. Kong Xing meraung ketakutan, matanya dipenuhi dengan keengganan. Beristirahat dalam damai, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia tidak tahan untuk melakukan itu. Karena dia telah menyinggung orang seperti itu, dia harus menyingkirkannya. Kalau tidak, dia hanya akan membawa masalah bagi dirinya sendiri. Suara mendesing. Lu Ming terus menyerang mata susunan kematian. Ah! Bintang kosong itu mengeluarkan teriakan putus asa dan meraung, kalian semua tidak akan mati dengan baik, kalian semua tidak akan mati dengan baik. Saat berikutnya, formasi itu menyala. Di bawah kekuatan formasi itu, tubuh bintang kosong itu meledak dengan keras, dan tubuh fisiknya hancur. Kong Zixing, kesayangan surga yang menduduki peringkat pertama dalam daftar peringkat Dewa Kekosongan Sekte Kongsuan 100.000 tahun yang lalu, telah meninggal dalam formasi ini. Orang ini akhirnya mati. Yue Linglong menghela napas panjang lega. Kekuatan bintang kosong itu memang dahsyat. Jika bukan karena formasi ini, bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka tidak akan menjadi lawannya. Bagaimanapun, kultivasinya berada pada tahap ketiga dari alam dewa sejati. Lu Ming, kamu bisa mengerti susunan ini. Wu Zifeng memandang Lu Ming dan bertanya. Aku tahu satu atau dua hal. Lu Ming mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia kemudian mengamati tanah. Pada saat yang sama, seni simbol pertempuran memberitahunya lokasi inti pembentukan kehidupan. Mematahkan mata kehidupan tidak dapat menghancurkan formasi sepenuhnya. Itu hanya akan menekannya untuk waktu yang singkat. Anda hanya punya waktu 10 menit. Setelah 10 menit, Anda harus meninggalkan jangkauan formasi, atau Anda akan terjebak. Kata karakter, pertempuran. 10 menit, sudah cukup. Lu Ming bergumam. Kemudian, sesuai dengan instruksi formula karakter pertempuran, ia mulai menyerang mata susunan yang hidup.
Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan demi serangan mendarat di tanah, tetapi ada sedikit suara di tanah. Serangan-serangan itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Akan tetapi, tanda di tanah meredup lalu menghilang. Susunannya telah ditekan. Mari kita bertindak cepat dan hancurkan semua batu suci pelangi dalam 10 menit. Lu Ming berteriak dan bergegas menuju altar. Dia meraih giok darah naga hitam dengan telapak tangannya. Tujuan kunjungannya kali ini adalah batu giok darah naga hitam. Wah, giok darah naga hitam itu tertanam kuat di altar. Genggaman Lu Ming tidak berhasil menariknya ke bawah, tetapi malah membuat altar bergetar. Pada saat yang sama, Yue Linglong dan Wu Zifeng juga bergegas dan masing-masing mengambil batu dewa berwarna-warni. Namun, mereka tidak mengambilnya karena batu itu tertanam dengan kuat. Dan ini hanya karena formasi itu ditekan. Jika formasi itu tidak ditekan, mereka akan dihentikan oleh formasi itu dan tidak akan dapat melakukan apapun terhadap giok darah naga hitam atau batu suci pelangi. Jika kita tidak bisa menghancurkannya, mengapa kita tidak menghancurkan altar ini saja? Usul Yue Linglong. Bagus. Hancurkan. Lu Ming mengangguk. Mereka hanya punya waktu 10 menit, jadi mereka harus segera mengakhiri pertempuran. Ketiganya mundur beberapa langkah dan masing-masing mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. 3 serangan melesat ke arah altar. Ledakan, ledakan, ledakan. Altar itu bergemuruh dan berguncang hebat. Sebuah retakan muncul di atasnya. Itu efektif. Ketiganya menyerang dengan kekuatan yang lebih besar. Dalam waktu kurang dari 2 menit, seluruh altar meledak dengan keras. Batu-batu pecah beterbangan kemana-mana. Batu giok darah naga hitam dan batu dewa pelangi di atasnya beterbangan keluar. Sosok Lu Ming bergerak seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Ia melesat maju dan meraih giok darah naga hitam di tangannya. Pada saat yang sama, Yue Linglong dan Wu Zifeng juga bergerak dan meraih batu dewa berwarna-warni di tangan mereka. Asyik. Pada saat ini, seluruh gua mulai bergetar. Kemudian, rune padat tiba-tiba muncul di tanah dan dinding gua. Lalu, cairan kuning tiba-tiba muncul di tanah. Cici, ayam goreng. Ketika cairan kuning itu menyentuh kaki ketiganya, terdengar suara mendesis dan gumpalan asap hijau keluar. Sifat korosif cairan ini ternyata sangat kuat. Perlu diketahui bahwa ketiganya diselimuti oleh kekuatan surgawi, tetapi cairan ini bahkan dapat merusak kekuatan surgawi. Kalau sampai mendarat di tubuhnya, tubuhnya pasti sudah terkorosi. Ketiganya terkejut dan langsung terbang. Namun, cairan kuning di bawah tanah itu volumenya terus bertambah, seolah-olah terus-menerus keluar dari dalam tanah. Itu adalah air mayat alam transformasi surgawi, formasi dalam formasi. Sebenarnya ada formasi dalam formasi di sini. Tidak bisakah kau katakan bahwa ini adalah pertempuran yang membosankan? Petik 2. Di lautan kesadarannya, rumus kuantitas berteriak. Aku bukan seorang profesional. Seni simbol pertempuran menjawab, dan seni simbol ukuran bergetar karena marah. Ayo, kami pergi dulu. Lu Ming meraung. Ada semakin banyak cairan kuning di sini, dan begitu cairan itu memenuhi seluruh gua, mereka akan berada dalam bahaya. Ketiganya segera berlari menuju pintu masuk gua. Namun, saat mereka mendekati pintu masuk, tirai tipis membentang dan menghalangi mereka. Jelas, ini juga merupakan bagian dari formasi besar. Merusak. Yue Linglong berteriak dan menyerang terus-menerus. Namun, layar cahaya itu tidak bergerak sama sekali. Setelah itu, Lu Ming dan Wu Zifeng juga melancarkan serangan mereka, tetapi hasilnya sama saja. Mereka tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Hahaha, kamu masih mau pergi? Ayo kita mati bersama dan dikuburkan bersamaku. Suara tawa melengking dan gila pun terdengar. Bintang luar angkasa. Wajah Lu Ming dan 2 orang lainnya berubah. Suara ini jelas berasal dari bintang kosong. Namun, bukankah bintang kosong sudah mati? Pada saat itu, cahaya terang bersinar di tempat altar tadi berada, dan sebuah sosok muncul. Sosok itu adalah bintang angkasa. Akan tetapi, bintang di langit itu bukan entitas nyata, melainkan bayangan. Jiwa yang tersisa. Hati Lu Ming tergerak. Sekarang dia mengerti. Bintang kosong itu memang telah jatuh, tetapi karena dia telah terperangkap dalam formasi itu selama 100.000 tahun, dia telah membentuk koneksi dengan formasi itu. Setelah terbunuh oleh formasi itu, seberkas jiwanya telah menyatu dengan formasi itu.
Kalian tidak bisa melarikan diri sama sekali. Mati, mati, kalian semua akan mati di sini. Mata bintang yang kosong itu dipenuhi kegilaan. Dia mengangkat tangannya, dan rune di dalam gua itu bersinar lebih terang. Cairan kuning di tanah naik lebih cepat, dan segera, kedalamannya mencapai 1 meter. Lu Ming dan 2 orang lainnya hanya bisa melayang di udara untuk menghindarinya. Namun, ini bukanlah cara yang tepat. Ini adalah air mayat pembentuk jiwa. Kekuatan korosifnya sangat mengerikan. Dengan kultivasi kita tidak dapat menahannya sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Wajah kecil Yue Linglong sedikit pucat. Terus serang tirai cahaya itu. Lu Ming berteriak dan terus membombardir layar cahaya. Sekarang, mereka hanya bisa keluar dengan membombardir layar cahaya. Yue Linglong dan Wu Zifeng juga ikut menyerang. Bab 2712 Pengumpulan Peringkat Dewa Virtual. Pertarungan yang membosankan, cepat temukan inti susunannya, atau anak-anak ini akan mati di sini dan kita akan dikubur di sini lagi. Akhirnya aku menemukan seseorang yang cukup enak dipandang, aku tidak bisa membiarkannya mati seperti ini. Rumus kuantitas terus mendesak rumus pertempuran. Saya sedang mencarinya. Lupakan saja, saya masih bisa menemukannya dengan lebih cepat. Seni simbol pertempuran berkata dengan tidak senang. Rumus, kuantitas, segera ditutup. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa keluar. Tetaplah di sini dan dikubur bersamaku. Hahaha. Kong Zixing tertawa terbahak-bahak sambil berusaha sekuat tenaga mengaktifkan formasi itu. Formasi itu memancarkan cahaya terang. Saat ini, bukan hanya bagian dalam gua. Bagian luar gua juga memancarkan cahaya terang. Faktanya, saat Lu Ming dan yang lainnya menghancurkan altar, terdengar suara aneh di luar. Seberkas cahaya melesat ke langit dan menembus langit. Itu bisa dilihat dari jauh. Pada saat yang sama, susunan ilusi yang menghalangi Lu Ming dan yang lainnya untuk masuk telah menghilang. Danau itu telah hilang dan di tempatnya berdiri sebuah gunung tinggi yang menjulang ke awan. Pada saat ini, seluruh puncak gunung bersinar. Apa itu? Dengan fenomena yang mengejutkan seperti itu, pasti ada harta karun. Ayo kita pergi dan lihat. Ayo pergi dan lihat. Semua orang yang melihat fenomena aneh itu bergegas menghampiri. Di dalam gua, Lu Ming dan 2 orang lainnya masih membombardir tirai cahaya. Namun, itu hampir tidak berguna. Tirai cahaya itu tidak bergerak sama sekali. Jumlah air mayat alam transformasi surgawi di dalam gua meningkat. Air itu hampir setengah penuh. Apa yang harus kita lakukan? Apakah aku akan mati di sini hari ini? Aku tidak ingin tenggelam oleh air mayat pembentuk jiwa. Jika aku tenggelam oleh air mayat pembentuk jiwa, aku tidak akan dapat menemukan tubuhku. Yue Linglong hampir menangis. Membayangkan dirinya akan tenggelam dalam air mayat yang membentuk jiwa tanpa mayat yang tersisa hampir membuatnya takut setengah mati. Jangan menyerang dulu, simpan tenagamu, kata Lu Ming. Karena dia tidak bisa meledakkannya, maka dia tidak akan menyerang. Dia akan menunggu formula karakter pertempuran menemukan mata formasi, lalu memusatkan seluruh kekuatannya dan menyerang mata formasi. Mati, mati. Melihat Lu Ming dan yang lainnya tidak dapat meledakkannya, bintang kosong itu menjerit lebih gila lagi. Air mayat alam transformasi surgawi di dalam gua dengan cepat memenuhi 2/3 gua. Ruang tempat Lu Ming dan 2 lainnya bisa bergerak menjadi semakin kecil. Aku menemukannya. Lu Ming, serang 3 kaki ke kiri, cepat. Pada saat ini, suara formula pertempuran bergema di lautan kesadaran Lu Ming. Serang. Mata Lu Ming berbinar dan dia berteriak, serang 3 kaki ke kiri. Ledakan. Pada saat ini, Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya dan memicu kekuatan tempur 3 kali lipat dari formula karakter pertempuran. Dia mengedarkan energi surgawinya secara ekstrim dan kemudian melancarkan gerakan pertama dari 3 serangan apokaliptik, menembus langit. Cahaya tombak yang menyilaukan meledak 3 kaki di sebelah kiri tirai cahaya. Yue Linglong dan Wu Zifeng tidak meragukannya dan juga menyerang dengan kekuatan penuh. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 serangan dahsyat berturut-turut menghantam tirai cahaya 3 kaki ke kiri. Tirai cahaya bergetar hebat, dan kali ini, retakan muncul di tirai cahaya. Efektif, efektif. Lanjutkan. Yue Linglong sangat bersemangat. Mereka bertiga menggunakan serangan terkuat mereka, dan lebih banyak retakan muncul di penghalang cahaya. Tidak, tidak, tidak mungkin, tidak.
Kong Xing meraung marah, wajahnya berubah. Sekarang, yang tersisa hanya secuil jiwanya. Tidak lama lagi secuil jiwa ini akan lenyap sepenuhnya. Dia tidak mau menyerah. Dia ingin menyeret Lu Ming dan dua orang lainnya untuk mati bersamanya. Namun, Lu Ming dan dua orang lainnya tampaknya hampir berhasil melarikan diri. Lu Ming dan dua orang lainnya tidak peduli dengan bintang-bintang di langit dan terus menyerang. Setelah beberapa gerakan lagi, layar cahaya itu meledak dengan keras. Ayo pergi. Begitu layar cahaya itu pecah, Lu Ming dan dua orang lainnya tidak berhenti dan bergegas keluar dari lorong. Sialan, sialan. Bintang kosong itu meraung. Air mayat alam transformasi surgawi berguling dan memercik ke dinding gua. Dindingnya terkorosi dan berubah menjadi debu. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh puncak gunung berguncang hebat dan hampir runtuh sewaktu-waktu. Lu Ming dan dua orang lainnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan dengan cepat melewati lorong itu dan bergegas keluar. Begitu mereka bergegas keluar, mereka bertiga mengerutkan kening dan berhenti. Itu karena banyaknya orang yang melayang di udara di luar, sehingga menghalangi jalan. Itu dia, itu Lu Ming. Seseorang berteriak saat dia mengenali Lu Ming. Orang-orang ini tertarik dengan fenomena aneh di sini. Mereka tidak menyangka akan melihat Lu Ming dan dua orang lainnya berlari keluar gunung begitu mereka tiba. Lu Ming, apa yang kamu bawa ke sana? Keluarkan dan mari kita lihat. Seorang pemuda berjubah emas melangkah keluar, matanya berbinar saat dia menatap Lu Ming dan dua orang lainnya. Ying Chang. Mata Lu Ming berubah dingin. Ying Chang berasal dari Sekte Putra Tian Hong Sein. Saat itu, dia bahkan meminta seseorang untuk mengundang Lu Ming bergabung dengan Sekte Tian Hong, tetapi Lu Ming menolaknya. Saat itu, Lu Ming tidak mengetahui identitas Ying Chang. Ia baru mengetahui kemudian bahwa Ying Chang menduduki peringkat keempat dalam peringkat dewa virtual dan juga merupakan ahli teratas di sekte luar Sekte Putra Orang Suci Tian Hong. Ying Chang, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Apa yang aku dapatkan? Mengapa aku harus mengeluarkannya untuk melihatnya? Lu Ming mencibir, tidak memberi muka sedikit pun pada Ying Chang. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia tidak takut pada siapapun di sekte luar. Namun, yang lainnya tidak mengetahui kekuatan tempur Lu Ming. Mereka semua terkejut. Lu Ming ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani berbicara dengan Ying Chang seperti ini. Jika kamu terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, kamu sama saja mencari kematian. Beberapa orang mencibir dengan nada meremehkan. Seperti yang diduga, mata Ying Chang menjadi gelap. Dulu, ketika Lu Ming menolak undangannya untuk bergabung dengan Sekte Putra Tian Hong Sein, dia ingin membunuh Lu Ming. Dia telah memerintahkan orang-orang dari Sekte Tian Hong untuk membunuh Lu Ming jika mereka punya kesempatan. Namun, ketika dia pergi ke hutan tanaman untuk berlatih, orang-orang dari Sekte Tian Hong memang menyerang Lu Ming. Namun, mereka semua tewas di tangan Lu Ming. Hal ini membuat Ying Chang marah. Dia telah mencari kesempatan untuk membunuh Lu Ming secara pribadi. Sekarang, dia akhirnya punya kesempatan. Kamu baru saja bergabung dengan sekte, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghormati kakak laki-lakimu. Kamu terlalu sombong. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama sekte. Ying Chang berkata dengan dingin. Dia melangkah maju, dan aura yang kuat meledak, menekan ke arah Lu Ming. Tahap pertama alam dewa sejati. Tidak diragukan lagi, setelah Ying Chang memasuki tanah rahasia naga hitam, tingkat kultivasinya juga telah mengalami terobosan, mencapai tahap pertama alam dewa sejati. Dengan kekuatan bertarungnya, menerobos ke tahap pertama alam dewa sejati sedikit lebih kuat dari Dao Gila. Namun, Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan pihak lainnya. Tepat saat Lu Ming hendak mengambil tindakan, seberkas cahaya terbang dari kejauhan. Lebih banyak orang telah tiba. Beberapa dari mereka sangat cepat dan memancarkan aura yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, mereka telah tiba. Bagian depan dipenuhi oleh orang-orang muda, baik pria maupun wanita. Masing-masing dari mereka memiliki sikap yang luar biasa, dan mereka semua adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Itu adalah Feng Yuandao peringkat kedua dalam daftar peringkat Dewa Maya. Ada juga si orang gila yang menduduki peringkat ketiga di daftar peringkat Dewa Virtual. Li Chunsan, ketujuh di peringkat Dewa Virtual. Di sekeliling, banyak orang berteriak kaget dan membelalakkan mata. Ini karena orang-orang yang baru saja tiba terlalu kuat.
Mereka semua berada di 10 besar peringkat dewa virtual di sekte luar sekte Kongsuan. Salah satu dari orang-orang ini dapat dengan mudah mendominasi sekte luar, tetapi sekarang, mereka datang satu demi satu.